Baik, kita lanjutkan pertemuan hari ini dengan bab baru gitu ya. Stop share bentar, saya mau share bukunya. Oke, bab baru gitu ya, tentang integral tak tentu dan bentuk tak tentu dan integral tak wajar gitu ya. Nah, sebelum saya lanjut, minggu lalu kita udah masuk tentang teknik pengintegralan fungsi rasional, yaitu dengan memecahnya atau mendekomposisinya menjadi pecahan fraksional gitu ya. Nah, minggu lalu itu kita ulang sedikit ya. Jadi ada apa namanya? Dibagi dua ya, ada yang faktor linear, ada faktor kuadrat. Saya revisi sedikit ya. Kalau misalkan kita bertemu dengan pangkat 3, maka sebenarnya yang dikenal itu hanya faktor linear dan faktor kuadrat. Karena faktor pangkat 3 itu bisa difaktorkan menjadi uh, faktor kuadrat dikali faktor linear gitu ya. Jadi bentuk yang paling sederhananya adalah faktor linear dan faktor kuadrat gitu. Jadi kalau kita ketemu pangkat 3, sebenarnya itu tidak perlu di faktor tidak ada formula khususnya gitu ya. Jadi harus difaktorkan lagi dengan bentuk yang paling sederhana gitu. Ya itu aja mungkin ya yang perlu direvisi. Jadi kalau saya punya faktor linear, ada dua kasusnya kemarin ya. Ada yang pertama untuk faktor linear tunggal, kemudian ada faktor linear berulang gitu ya. Kalau dia linear maka pembilangnya itu konstan gitu ya, dipecah gitu. Nah kalau untuk yang kuadrat juga seperti itu, ada yang berulang, ada yang tunggal gitu, kombinasi antara linear dan kuadrat gitu. Nah kalau kuadrat maka pembilangnya itu berbentuk linear gitu ya. Nah, kita hanya punya dua itu aja gitu ya, yang diberikan sesuai yang diberikan buku. Ya, untuk pangkat 3 disederhanakan lagi. Nah, oke, kita lanjutkan ya tentang bentuk tak tentu dan integral tak wajar gitu. Nah, kita lihat dulu sebelum masuk ke integral tak wajar, kita mau lihat bentuk tak tentu 0/0 gitu ya. Ya, kalau kita menghitung limit suatu fungsi gitu ya, tentu kita harus lihat ya, kita bisa menggunakan metode substitusi kalau fungsi tersebut kontinu di titik x-nya berapa, x menuju berapa. Misalkan kalau misalkan saya punya apa namanya limit dari fungsi polinomial, kita tahu ya fungsi polinomial itu x menuju 1 dari x kuadrat tambah 1. Nah, fungsi polinomial kita tahu itu adalah fungsi kontinu di setiap titiknya, sehingga kita bisa menghitung limit ini menjadi dengan mensubstitusi satu ke fungsi ini, sehingga hasilnya adalah 2 gitu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa dia kontinu di sini gitu ya. Nah, kemudian kalau kita punya limit seper x, x menuju 0, ya hati-hati ya, x menuju 0, ini kan artinya kita nggak bisa langsung substitusi kan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa untuk x sama dengan 0, fungsi seper x tidak terdefinisi gitu. Nah, makna limit di sini dia adalah menghampiri gitu ya, menghampiri, bukan nilai yang sebenarnya di x sama dengan 0. Kapan dia akan sama dengan nilai fungsinya kalau dia kontinu. Tapi kita tahu bahwa seper x itu tidak kontinu di x sama dengan 0. Sehingga hasil ini itu adalah kalau 1 per x, x-nya mengecil menuju 0, maka nilainya adalah tak hingga gitu ya, atau tidak punya limit gitu di x sama dengan 0. Nah, ini kita lihat ya bahwa di sini pembilangnya tidak 0 gitu ya, hanya penyebutnya aja yang mendekati 0. Nah, kalau kita bicara bentuk yang seperti ini misalkan sin x per x, x-nya menuju 0. Kalau kita lihat di sini kan kalau x-nya mendekati 0, maka pembilangnya mendekati 0 dan penyebutnya mendekati 0. Jadi bentuk ini kita nggak bisa gunakan metode substitusi tentu saja, karena kan fungsi ini tidak kontinu di 0 gitu ya. Nah, kalau kita
gunakan bentuk yang ini gitu ya, karena ini kan satu per sesuatu yang sangat kecil, dia membesar gitu. Nah ini enggak, ini kan sama-sama menuju 0/0 gitu ya. Jadi dia bentuknya itu disebut bentuk tak tentu, kalau dia berbentuk sama-sama pembilang dan penyebutnya menuju 0/0 gitu ya. Nah, itu bagaimana menyelesaikan limitnya gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas di subbab 8.1 ini. Begitu juga contoh yang kedua, kalau kita substitusikan X sama dengan 3, maka pembilangnya akan menjadi 0 dan penyebutnya juga menjadi 0. Nah, ini juga menghasilkan bentuk 0/0. Jadi kita nggak bisa menghitung limitnya gitu ya dengan cara yang biasanya gitu. Seperti ini juga kalau misalkan saya ganti X-nya menuju A ya, kita substitusi, berarti FA kurang FA 0 gitu ya, X kurang A kurang A 0 gitu. Ini juga menghasilkan bentuk 0/0. Nah, bentuk tak tentu yang seperti ini, tentu untuk menghitungnya kita nanti akan menggunakan konsep turunan di titik A gitu ya. Nah, kita lihat nanti seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk menghitung limit yang bentuknya 0/0 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi sebenarnya bentuk yang kedua tadi itu kan tadi kita kalau hitung gitu ya, dia menghasilkan 0/0. Ya ini pembilangnya adalah fungsi polinomial berderajat 2, penyebutnya juga fungsi polinomial berderajat 2. Nah, untuk mendapatkan nilai yang selain 0/0 gitu ya, artinya dia punya nilai kalau 0/0 dia kan bukan bilangan gitu ya, 0 dibagi 0 itu bukan bilangan. Yang pertama penyebut 0 itu tidak boleh, yang kedua juga pembilangnya 0 gitu. Kalau 1 masih ada nilai ya, kalau 0 itu kan konsepnya adalah tidak punya nilai gitu. Nah, langkah kalau dia berbentuk polinomial, langkahnya adalah memfaktorkannya gitu. Dan sehingga kita punya ini 1 gitu ya. Dan setelah kita punya bentuk yang seperti ini, tinggal kita substitusikan saja gitu. Karena masing-masingnya fungsi rasional ini itu kontinu di X sama dengan 3. Jadi kita tinggal substitusi 3 tambah 3, 6, dan 3 tambah 2, 5 gitu. Nah, itu kalau bentuknya fungsi polinomial. Kalau fungsinya bentuknya trigonometri seperti ini gitu ya, tentu kita nggak bisa faktorkan. Jadi kita gunakan metode lainnya nantinya. Prinsip Apit gitu ya. Mungkin itu udah dipelajari di K1. Jadi kita harus cari bentuk yang sederhananya gitu ya. Kalau masih bisa difaktorkan, difaktorkan gitu. Nah, tapi kalau misalkan fungsinya tidak bisa, kan tidak semua fungsi itu bisa difaktorkan gitu ya. Nah, kita dikenalkan di sini oleh namanya ini dalil L'Hopital gitu ya. Nah, dalil L'Hopital ini itu ditemukan oleh ini namanya pada tahun 1696 gitu ya. Dia mengatakan bahwa kalau bentuk limit kita, kalau kita substitusikan menghasilkan bentuk 0/0, maka limit itu bisa dihitung dengan menggunakan turunan pertama dari fungsi fx sebagai pembilangnya dan gx sebagai penyebutnya gitu ya. Kalau kita punya ini bentuknya, jadi syaratnya kapan dia bisa digantikan dengan turunannya kalau fx-nya dan gx-nya itu limit x menuju u-nya sama dengan 0 gitu. Dan tentu saja limitnya fungsi turunannya ada gitu ya, f dan g. Ada di sini bisa jadi berhingga atau tak hingga gitu ya. Jadi kita bisa menghitung limit yang bentuknya 0/0 tadi dengan menurunkan pembilang dan penyebutnya terhadap X gitu ya. Nah, itu dalil yang dari L'Hopital namanya untuk aturan bentuk 0/0. Nah, kita lihat di sini ya.
Nah, kenapa bisa gitu ya? Kenapa? Ini kan hampiran ya. Limit itu kan menghampiri, hampiran gitu. Kita lihat di sini ya. Ini adalah grafik fx dan gx gitu ya. Yang biru ini fx, yang hitam ini gx gitu. Nah, yang ini adalah grafik gitu ya. Fx sama dengan Px, ini Gx sama dengan Qx gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini limitnya itu menjadi, kalau kita gunakan aturan L'Hopital jadi P per Q gitu ya. X-nya menuju 0. X-nya menuju 0, X-nya menuju 0 gitu ya. Ini turunan pertama dari fx-nya P, turunan kedua dari gx-nya Q gitu ya. P per Q. Nah, kalau yang ini, ya ini interpretasi geometrinya ya. Kalau kita tahu ya limit Px per Qx. X-nya menuju 0. X-nya menuju 0, maka limit Px-nya ya ini kan fx-nya disubstitusi jadi px ya, gx-nya jadi qx. Nah, x-nya sama-sama dibagi sisa p per q. Nah, p per q itu sama dengan limit f aksen per g aksen gitu ya. Sehingga secara umum kita bisa tuliskan bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat contohnya tadi ya. Kita tahu tadi kalau kita substitusi bentuk trigonometri ini kan tentu tidak bisa kita faktorkan gitu ya. Kita gunakan teori, tunggu sebentar. Nah, ini kan kita tadi dapat hasilnya 1 ya. Kalau kita substitusi langsung bentuknya adalah 0 per 0. Dan kita punya bentuk yang kedua ini 1 kurang cos x per x sama dengan 0. Kalau kita substitusikan ini kan 1 kurang 1, 0, yang 1 x penyebutnya 0 gitu ya. Kita dengan mudah menghitung limit sin x per x sama dengan 1. Kita bisa mendapatkan dengan cara lain ya, sama seperti polinomial tadi gitu ya. Polinomial tadi kan kita bisa hitung nilainya dengan memfaktorkan terlebih dahulu. Begitu juga untuk yang kasus trigonometri ini gitu ya. Nanti kita nggak faktorkan, tapi nanti kita gunakan prinsip Apit gitu. Tapi dengan metode L'Hopital yang telah diberikan di teorema A ini, kita dengan mudah menghitung sin X sama dengan per X sama dengan 1 gitu, limitnya di X sama dengan 0. Nah, solusinya gimana? Ya, tadi kalau kita substitusi dia ya limitnya sin x menuju 0 itu kan fungsinya kontinu ya. Jadi kita langsung substitusi itu sama dengan 0 dan limit x menuju 0 juga 0 gitu. Syaratnya tadi adalah yang ini ya. Jadi jangan lupa bahwa syarat untuk teorem L'Hopital itu bisa digunakan kalau kita punya yang ini ya syaratnya, bahwa limit penyebutnya dan limit pembilangnya itu harus 0 kalau kita untuk X sama dengan U gitu.
Nah, ini kan sudah memenuhi syarat sehingga kita bisa gunakan aturan L'Hopital itu dengan menurunkan pembilang dan penyebutnya terhadap X masing-masingnya gitu ya. Nah, kita punya cos X sama dengan pembilangnya cos X dan penyebutnya 1. Sehingga kalau kita lihat bentuk ini tidak menghasilkan bentuk 0 per 0 lagi gitu ya. Sehingga ini cos 0-nya 1 dan bagi 1, hasilnya 1. Gitu. Begitu juga untuk contoh nomor 2. Ini kan tadi kalau kita lihat pembilangnya itu kalau dilimitkan terhadap X menuju 0 itu 0 ya. Dan penyebutnya juga 0. Sehingga dia menghasilkan bentuk 0 per 0. Sehingga kita gunakan aturan L'Hopital dengan menurunkan pembilang dan penyebutnya. Nah, kita punya sin X per 1. Nah, ini juga sudah tidak berbentuk 0 per 0 lagi. Kita substitusikan X sama dengan 0, itu sama dengan 0 per 1, sehingga hasilnya 0 gitu. Begitu juga untuk yang polinomial. Tadi selain kita memfaktorkan ya, karena tidak semua fungsi itu mudah untuk difaktorkan gitu ya. Mungkin untuk yang nomor 1 masih bisa difaktorkan. Untuk yang nomor 2 mungkin agak bisa juga ya, tapi kadang agak rumit gitu ya. Nah, kita dengan mudah ya, tanpa memfaktorkan, kita dengan mudah menunjukkan bahwa limit yang sebelah kiri itu akan sama dengan turunannya, limit turunan fx per gx-nya. Ya, limit yang x kuadrat kurang 9 2x, kemudian limit x kuadrat kurang x kurang 6-nya adalah 2x kurang 1. Nah, bentuk ini kalau kita substitusikan 3, dia tidak menghasilkan 0 per 0. Nah, itulah dia berhenti di situ gitu ya. Nah, untuk yang contoh kedua, untuk x menuju 2 dari kanan gitu ya, ini juga sama ya, ini adalah turunan dari fungsi ini, pembilangnya, kemudian penyebutnya adalah turunan fungsi penyebut yang sebelah kiri. Nah, ini kan kalau kita lihat, x menuju 2, yang pembilangnya tidak 0 ya, dari kanan, ini adalah 7, dan fix ya 7 gitu. Nah, penyebutnya itu menuju 0 gitu. Artinya dia mengecil, 7 dibagi sesuatu yang mengecil itu kan membesar gitu ya. Jadi ini juga dia akan berhenti. Jadi limitnya tidak ada gitu ya, sama dengan tak hingga. Jadi aturan L'Hopital itu mengatakan dia akan berhenti saat dia sudah punya nilai finite maupun berhingga maupun tak hingga gitu ya. Tak hingga itu plus minus tak hingga gitu. Jadi dia akan berhenti di sini ya. Jadi bentuknya bukan 0 per 0. Nah, ini juga dia berhenti berhingga nilainya. Kalau yang ini nilainya tak hingga. Itu. Nah, ini juga ya. Jadi kalau selain kita bisa punya variasi bentuk fungsi yang bermacam-macam ya. Ada fungsi transendan, logaritma, ada fungsi trigonometri ya. Jadi tidak hanya fungsi yang bentuknya polinomial saja gitu. Nah, ini kan tentu tidak mudah untuk difaktorkan. Jadi dengan menggunakan aturan L'Hopital kita bisa menghitung dengan cepat nilai dari limit ini. Coba kita cek dulu ya sebelum kita menggunakan turunan. Kita lihat di sini limit dari penyebutnya untuk x menuju 0 itu 0 gitu ya. Kemudian limit x pembilangnya tadi ya, penyebutnya untuk x menuju 0 itu jadinya ln 1, ln 1 0 gitu. Jadi ini bentuknya 0 per 0 kalau kita lihat masing-masing pembilang dan penyebutnya. Sehingga kita bisa gunakan L'Hopital ya, L gitu ya. Sama dengan ini diturunkan pembilangnya jadi 2 secant 2x dan penyebutnya juga diturunkan terhadap x. Jadinya 1 per 1 tambah x. Nah, sekarang kita cek lagi gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke... Jadi kalau misalkan dia masih bentuknya 0 per 0 di suku kedua ini, maka kita lakukan lagi turunannya gitu ya. Kita turunkan lagi gitu turunan pertamanya. Nah, ini bentuknya sudah tidak 0 ya, karena kita substitusikan X sama dengan 0, ini sekan 0 itu kan 1 ya, 1 per 1 gitu ya. Jadi 2 ya, 2. Nah, di bawah juga kalau saya substitusikan 0 jadi 1. Jadi dia bentuknya tidak 0 per 0 lagi, sehingga nilainya berhenti di limitnya sama dengan 2. Gitu. Nah, ini juga contoh lain gitu ya. Sin X kurang X per X pangkat 3. Ini kalau kita substitusikan di 0 sama dengan di penyebutnya, X sama dengan 0 di penyebutnya, jadinya 1 dulu.
X dikurang 0, sin 0, 0 kurang 0 gitu ya, 0 kurang 0, 0 gitu ya, dan penyebutnya juga 0 gitu. Jadi bentuknya bentuk tak tentu, 0 per 0. Sehingga kita gunakan aturan L'Hopital, kita turunkan sin X cos X, X-nya 1, X pangkat 3 jadi 3X kuadrat. Nah ini kita cek lagi, kalau kita substitusikan 0, berarti 1 kurang 1, 0, dan 3 kali 0, 0. Masih bentuk 0 per 0 gitu ya. Sehingga kita L'Hopitalkan lagi gitu. Kapan dia berhenti? Saat bentuknya tidak 0 per 0 lagi gitu. Ini di L'Hopitalkan jadi min sin X kali 6X. Kalau kita substitusikan 0, ini masih bentuknya 0 per 0. Sehingga kita L'Hopitalkan lagi gitu. Nah, ini diturunkan jadinya bentuk seperti ini gitu ya. Nah, ini kita cek apakah Nah, selanjutnya kita substitusi X sama dengan 0 ke pembilang dan penyebutnya, dia tidak menghasilkan bentuk 0 per 0 lagi, sehingga langkah kita sudah selesai dengan hasilnya adalah min 1/6. Ya. Jadi kira-kira seperti itu, bentuk tak tentu gitu ya. Nah, kita bisa lihat contoh yang lainnya gitu ya. Nah, ini kenapa nih? Kita lihat di sini X sama dengan 0, limit 1 kurang cos X per X kuadrat tambah 3X. Kalau kita lihat, kalau kita substitusi X sama dengan 0 ke pembilangnya, maka dia menghasilkan 0 dan penyebutnya juga 0. Sehingga kita bisa gunakan aturan L'Hopital, pembilangnya diturunkan menjadi sin X, kemudian penyebutnya diturunkan menjadi 2X tambah 3. Nah, kalau kita substitusi X sama dengan 0, juga menghasilkan, coba, kalau X sama dengan 0, pembilangnya 0 ya, sin 0, dan penyebutnya 3, gitu ya. Jadi ini udah menghasilkan bentuk, bukan menghasilkan bentuk 0 per 0 lagi, gitu. Nah, sehingga salah kalau kita mau L'Hopitalkan lagi, gitu. Gitu ya. Jadi hasilnya 0. Jadi di sini, karena ini kalau kita substitusi X sama dengan 0, kan penyebutnya 0, gitu ya. Ini 0, dan pembilangnya 3. Berarti ini hasilnya adalah 0 gitu. Jadi selain bentuk 0 per 0, kita nggak perlu lagi ini. Nah, ini nggak perlu lagi gitu. Jadi berhenti di satu kali L'Hopital gitu ya. Jadi ya, jangan langsung diturunkan semua gitu ya. Harus dicek per langkahnya apakah masih menghasilkan bentuk 0 per 0 gitu. Nah, gimana kalau misalkan aturan L'Hopitalnya itu tidak berhenti-berhenti, Bu, gitu. Nah, ini harus diberikan di contoh 6 gitu ya. Kalau kita punya bentuk limit E pangkat X per X pangkat min 1, X menuju tak hingga gitu. Nah, ini kan menghasilkan bentuk X-nya menuju tak hingga ya. Ini kan menuju 0 ya. 1 per E pangkat X. X-nya membesar, berarti 1 per E pangkat X-nya membesar penyebutnya. Ini bentuknya 0 per 0. Ini juga seperti itu. 0 per 0. Sehingga kita bisa gunakan aturan L'Hopital tadi ya. Gitu. Nah, diturunkan, saya punya bentuk, ini masih turunannya E pangkat min X gitu ya. Ini X pangkat min 2. Ini juga masih hasilnya 0 per 0 gitu. Ini juga diturunkan lagi gitu. E pangkat min X, ini diturunkan jadi 2X pangkat min 3, masih 0 per 0. Dan ini kan pangkatnya membesar ya. Pangkat penyebutnya membesar, artinya dia akan masih bentuk 0 per 0 gitu untuk X menuju tak hingga. Tidak akan pernah berhenti gitu. Nah, kalau seperti itu gimana gitu? Kita ingin menghitung limit ini gitu. Nah, hati-hati gitu ya. Jadi bentuknya harus disederhanakan terlebih dahulu gitu. Jadi kalau kita punya bentuk yang seperti tadi, dia akan tidak berhenti terus gitu ya. Jadi akan L'Hopitalkan tak hingga banyaknya gitu. Nah, tapi bentuk ini kita harus punya trik gitu ya. Harus disederhanakan dulu. Karena kan ini kan pangkat min ya, jadi kan bisa dibalik gitu ya. Jadi X per E pangkat X gitu.
Nah, tapi kalau misalkan bentuknya seperti ini, dia menjadi bentuk tak hingga per tak hingga, gitu ya. Tak hingga per tak hingga, bukan bentuk 0/0 gitu. Artinya apa? Kalau X-nya membesar, maka mana yang lebih cepat membesarnya, X atau E pangkat X? Tentu di sini yang lebih besar itu, yang lebih cepat membesar itu adalah penyebutnya gitu ya, karena ada faktor E-nya, faktor bilangan E-nya. Sehingga dia sama-sama membesar, tapi yang lebih cepat membesarnya itu adalah penyebutnya. Nah, ini akan kita bahas di seksi atau bab selanjutnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya atau berhadapan dengan aturan L'Hopital yang tidak kunjung berhenti gitu ya, kita harus transformasi dulu bentuknya sehingga nanti menghasilkan bentuk tak hingga per tak hingga gitu ya. Nah, nanti seperti apa nanti kita lihat gitu ya. Nah, di sini kelihatan ya kalau X-nya menuju tak hingga, X-nya membesar gitu ya, X-nya menuju tak hingga, ini adalah fungsi Y sama dengan X, ini adalah fungsi Y sama dengan E pangkat X. Maka yang cepat membesar itu adalah ini dulu dibandingkan ini gitu. Jadi kan kita lihat tuh panah ke sini ya gitu ya. Yang mana yang fungsinya yang lebih cepat ke atas gitu, ke atas. Seperti itu. Nah, berikut ini diberikan teorema nilai rata-rata Cauchy gitu ya. Apa itu? Nah, ini diberikan seperti ini. Misalkan fungsi f dan g-nya itu punya turunan di interval buka AB dan kontinu di interval tutup AB. Jika g aksen x-nya tidak 0 untuk setiap x di interval buka AB, maka ada C di AB sehingga FB kurang FA per GB kurang GA itu sama dengan turunannya di titik C. F aksen C per G aksen C. Nah, itu bunyi teoremanya. Buktinya nanti silakan dicek aja ya. Ini menggunakan teorema nilai rata-rata untuk turunan ya. Tinggal dibagi saja ya, dibagi sehingga yang sisa itu adalah FB per kurang FA per GB kurang GA sama dengan F aksen C per G aksen C gitu. Ini buktinya, nanti silakan dibaca aja ya, enggak terlalu ini. Oke, kita lihat contoh ya. Nah, untuk yang pertama, ini kan kalau kita substitusi X sama dengan 0, 0 kurang si 0, 0 ya, 0 per 0, 0 per 0. Jadi ini bentuknya adalah 0 per 0. Sehingga kalau kita nomor 1 itu, kalau kita L'Hopitalkan, L gitu ya, diberi tanda ini ya, supaya kita tahu bahwa itu di L'Hopitalkan. Jadi disimbolkan dengan L, diberi lingkaran gitu. Nah, turunan pembilangnya kita itu sama dengan limit X menuju 0, turunan pembilangnya. Berarti terhadap X2 dikurang cos X gitu ya. Per penyebutnya diturunkan terhadap X1 gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini kita substitusikan dia tidak, pembilangnya tidak 0 lagi ya. Pembilangnya 1 dan penyebutnya 1. Sehingga nilainya kita nggak perlu L'Hopitalkan lagi gitu ya. Sehingga dia menghasilkan nilai 1 gitu. Nah, begitu juga untuk contoh-contoh yang lainnya ya. Akan dicoba sendiri. Nah, kita masuk ke bentuk tak tentu lainnya gitu ya. Yang tadi kita lihat di contoh terakhir, kalau bentuknya tak hingga per tak hingga, itu gimana gitu ya.
yang kita bahas sebelumnya adalah bentuknya 0/0. Nah, itu diberikan di subbab 8.2 gitu. Nah, itu contohnya tadi kan kita punya limit X per E pangkat X gitu ya. Ini bentuknya adalah tak hingga per tak hingga, karena X-nya membesar, E pangkat X-nya membesar. Tapi di sini faktor penyebutnya lebih cepat besar dibandingkan faktor pembilangnya. Ya. Nah, kita lihat di sini, ternyata dia masih menggunakan, kalau bentuknya tak hingga per tak hingga, kita bisa juga menggunakan turunan pertamanya ya. Jadi kalau kita punya limit X menuju tak hingga fx per gx, itu bisa digantikan bentuknya itu menjadi limit, kan ini hasilnya ini tak hingga per tak hingga gitu ya. Limit dari f aksen X per g aksen X, X menuju tak hingga gitu ya. Nah, dia akan berhenti saat dia sudah menghasilkan satu nilai, dan dia akan terus berulang kalau nilainya masih tak hingga per tak hingga gitu ya. Nah, itu diberikan di teorema A ini. Nah, jadi sama ya kayak yang tadi, tapi ini pembilang dan penyebutnya dimutlakkan, itu menghasilkan nilai tak hingga gitu. Dia membesar ya, pembilangnya membesar, penyebutnya juga kita ambil limit X menuju U-nya juga membesar gitu. Maka nilai limit dari fx per gx yang bentuknya tak hingga per tak hingga tadi bisa digantikan oleh limit f aksen X per g aksen X gitu ya. Di sini U-nya bisa limit sepihak gitu, atau bisa menuju tak hingga per min tak hingga. Nah, kita lihat contohnya, tadi contoh yang terakhir, X per E pangkat X. Ini X-nya menuju tak hingga gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini pembilang dan penyebutnya itu menuju tak hingga, sehingga kita bisa gunakan aturan L'Hopital gitu ya. Ini X mutlak fx-nya mutlak X ya, mutlak gx-nya mutlak E pangkat X. Sehingga kalau X-nya menuju tak hingga, kita punya bentuk seperti ini. Sehingga syarat untuk aturan L'Hopital ini dipenuhi gitu ya, syarat utamanya. Jadi harus hati-hati ya, jangan semuanya diturunkan. Kita harus cek apakah bentuknya 0/0 atau tak hingga per tak hingga gitu. Nah, dengan menggunakan turunan pertamanya, kita punya pembilangnya 1 dan penyebutnya E pangkat X. Sehingga untuk X menuju tak hingga, 1 per sesuatu yang membesar itu menuju 0 gitu ya. Limit ini artinya menuju, bukan disubstitusi ya. Ini kalau saya tulis bentuknya 1 per E pangkat X gitu ya, atau 1 per E pangkat 0. Terus saya tulis 1 per tak hingga, ini bentuknya salah ya. Tidak boleh penulisan seperti ini, karena tak hingga itu bukan bilangan. Bentuk yang ini harus disertai, jadi tak hingga ini itu disertai dengan hampiran. Jadi artinya X di sini membesar, menghampiri sesuatu yang membesar tanpa batas itu. Ya, jadi limit. Jadi kalau mau tulis bentuk, jangan disubstitusi karena dia tidak apa namanya? Tidak kontinu, atau di sini saya tulis di sini bentuknya seperti ini. Ah, ini tak hingga ya, sorry. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi kita harus tetap membuat limitnya karena dia hanya menghampiri gitu. Dia tidak akan sama dengan tak hingga karena tak hingga itu bukan bilangan. Jadi jangan disubstitusi. Begitu juga dengan nol ya. Nol itu juga pembagian dengan nol nggak boleh. Tapi kalau kita menghampiri atau mendekati boleh gitu. Ya, jadi kalau kita gunakan tadi bentuknya X pangkat min 1, E pangkat min X, itu kan bentuknya 0/0, tapi L'Hopitalnya tidak berhenti-berhenti gitu ya. Kita sederhanakan sehingga kita hanya menurunkan satu kali ya L'Hopitalnya di sini. Itu. Jadi nanti kalau di ujian nanti buat ya L'Hopitalnya, bahwa itu ada proses L'Hopital di situ. Nah, kita lihat contoh kedua. A-nya positif, bilangan positif real gitu ya. Ini untuk X-nya berpangkat ya. Kalau yang tadi X-nya pangkat 1, ini untuk sembarang ya positifnya, bisa kuadrat, pangkat 3, dan seterusnya. Nah, itu akan menghasilkan nilai limitnya 0 gitu ya.
Ya, dia misalkan A-nya 2,5 itu. Maka L'Hopitalnya coba kalau dia 2,5 di L'Hopitalkan 1 kali, dia masih menghasilkan bentuk tak hingga per tak hingga. Kemudian di L'Hopitalkan lagi, masih menghasilkan bentuk tak hingga per tak hingga, karena masih ada variabel X ya di pembilangnya. Kalau di sini kan tadi X-nya pangkat 1, dia L'Hopitalnya hanya 1 kali gitu. Kemudian diturunkan lagi, baru pembilangnya tidak punya X lagi gitu ya, sehingga baru menghasilkan nilai 0. Jadi di sini kita punya clue gitu ya, bahwa kalau banyaknya L'Hopital itu adalah pembulatan ke atas dari A ya. Kalau tadi X-nya 1 ya, X-nya pangkat 1, maka L'Hopitalnya 1 kali. Kalau saya misalkan pangkat X-nya 2,5, tentu L'Hopitalnya jadinya 3 kali nih. 1, 2, 3 gitu. Jadi dibulatkan ke atas ya, 2,5-nya. Jadi sebanyak 3 gitu. Nah, secara umum kalau saya punya A-nya sembarang ya, dengan A itu apa ya, A-nya besar dari 0 gitu ya. M itu adalah apa namanya nih, bilangan bulat terbesar yang kecil dari A gitu ya. Ini saya bilang tadi ya, dibulatkan ke atas, maka ini dia ngambil yang paling kecil ya, yang paling kecil. Jadi A-nya ini adalah bilangan bulat. Kalau tadi 2,5 ya, berarti M-nya itu adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari A. Berarti ini pakai fungsi ini, floor ini, 2,5. Ya, jadi M-nya di sini bilangan bulat bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari 2,5. Itu adalah 2 gitu ya. Artinya L'Hopitalnya sebanyak M tambah 1. Jadi dia di L'Hopitalkan sebanyak M tambah 1. Dalam hal ini 2 tambah 1 sama dengan 3. Gitu. Jadi kalau misalkan sini A-nya besar dari 0 sembarang gitu ya, dan misalkan M itu adalah ini. Jadi kalau yang untuk kasus yang ini berarti A-nya sama dengan M gitu ya. Maka L'Hopital kita sebanyak M tambah 1 gitu. Ya, jadi dia akan berhenti, dia akan sama dengan 0. Kenapa? Karena di atasnya di konstan gitu ya, di bawahnya yang membesar. Karena dia akan berhenti saat bilangnya tidak mengandung X lagi. Seperti itu. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga juga kalau kita substitusikan kalau kita lihat limit pembilang dan penyebutnya, ln tak hingga, ini juga limit X menuju tak hingga dari X pangkat A, itu sudah membesar, ya, jadi tak hingga per tak hingga, nah itu sama dengan 0 tunjukkan, gitu katanya. Nah, kita bisa gunakan aturan L'Hopital. Ya, kita turunkan pembilangnya terhadap X jadi 1 X, penyebutnya, ini A-nya pangkat ya, A per A kurang 1. Nah, sekarang kita punya bentuk yang seperti ini. Jadi X-nya ditarik ke bawah gitu ya. Nah, ini sudah menghasilkan bentuk 0. Gitu. Dia berhenti saat kita sudah menghasilkan bentuk bilangan ya. Ya, ini tabel yang mana lebih cepat membesarnya ya. Ln X atau akar X. Nah, itu kan mirip ya. Ln X itu kan, kalau kita gambarkan ya,
Di sini ada gambarnya kayaknya. Nah, ini ln X, ini akar X, gitu ya. Ini 1, ini akar X tuh mulainya dari 0, sedangkan ln X mulainya dari 1. Tapi dia, kalau kita lihat di sini, kalau kita gambarkan presisi gitu ya, grafik yang hitam itu lebih cepat menuju 0 dibandingkan lebih cepat membesar dibandingkan yang biru gitu ya. Kalau kita lihat nilainya per titik gitu ya. Di sini 3,2, yang ini 2,3, 10 kan kita lihat ya bahwa akar X itu lebih cepat membesar nilainya untuk X yang sama dibandingkan ln X. Kemudian ada Y pangkat Y sama dengan X, kemudian Y sama dengan X ln X, Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan E pangkat X gitu ya. Nah, ini perbandingan yang mana yang lebih cepat gitu ya. Kalau dari grafiknya kita lihat di sini yang paling cepat itu adalah E pangkat X. Ya, betul ya. Untuk X yang sama 2 pangkat 3 nilainya 3,2, 10, 23, 100, X kuadratnya 100 gitu ya. E pangkat X-nya 2,2 kali 10 pangkat 4. Jadi kalau kita lihat di sini yang lebih cepat membesar itu adalah grafik E pangkat X. Sehingga kita sering menggunakan grafik eksponensial itu sebagai pertumbuhan yang cepat ya untuk pemodelan gitu ya dibandingkan grafik-grafik yang lain gitu. Memodalkan persamaan pertumbuhan gitu ya. Eksponensial gitu. Nah, ini juga sama ya. Jadi tidak selalu X-nya menuju tak hingga, ini X-nya menuju 0 dari kanan. Tapi di sini fungsinya menjadi bentuk tak hingga per tak hingga gitu ya. Ln 0 ya tentu saja menuju tak hingga. Tangan itu kan 1 per tangan ya. Tangan 0 juga 0 gitu ya, menuju tak hingga. Sehingga kita gunakan aturan L'Hopital. Jadi 1/X per kosekan X. Diturunkan ya masing-masingnya pembilang dan penyebutnya. Nah, kita lihat lagi di sini, kalau disederhanakan, maka 1/X kosekan X itu bisa dituliskan seperti ini. Nah, ini kalau X-nya menuju 0 masih berbentuk 0 per 0 ya. Sorry. Ini kan bentuknya tak hingga per tak hingga ya, tak hingga per tak hingga. Nah, tadi kan kalau dia bentuknya seperti ini, kita sederhanakan dulu gitu ya, sederhanakan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini udah bentuk 0 per 0 ya. Kalau di sini, kalau diturunkan dia tidak akan berhenti ya. Pasti akan berlanjut terus, karena pangkatnya di sini pangkat tetap seperti itu, dan ini juga akan seperti itu. Sehingga kita sederhanakan bentuknya. Nah, ini kalau udah bentuk seperti ini masih menghasilkan 0 per 0. 0 per 0 bisa gunakan L'Hopital atau disederhanakan. Disederhanakan bentuknya seperti ini gitu ya. Bebas ya. Jadi bentuk yang ini ditransformasi menjadi bentuk yang seperti ini. Yang ini karena limit tadi limit X menuju 0-nya 1 ya. Dan ini limit X menuju 0-nya 0, berarti dia 0 per kali 1. Ingat ya, ini tuh bisa masuk ke dalam limitnya gitu ya. Kalau masing-masing fungsinya itu punya limit ya. Ini limit X menuju 0. Jadi ini jangan bilang, jadi sebelum ke sini mungkin saya tuliskan dulu limit X menuju 0 dari kanan, dari sin X, dikali limit X menuju 0 dari kanan, dari sin X per X. Nah, ini 0, ini 1, baru bentuknya 0 kali 1 gitu ya. Jadi hati-hati, tidak semua fungsi limit itu bisa masuk ke dalam gitu ya, dikalikan. Kalau syaratnya adalah kalau kita punya fungsi sin dan sin X per X-nya punya limit itu. Punya limit di sini tentu dalam artian bukan tak hingga salah satunya, jadi dia punya
bilangan yang berhingga ya kedua-duanya. Kalau satunya tak hingga nanti kita akan bicara ke bentuk tak tentu lainnya gitu. Ya. Jadi pastikan bahwa limitnya itu konstan kedua-duanya nilainya. Baru kita bisa kalikan ke dalam. Ya. Jadi kita udah punya dua buah bentuk tak tentu, yaitu bentuk 0 per 0, kemudian bentuk tak hingga per tak hingga gitu. Ya, sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya ada lagi nggak bentuk tak tentu lainnya gitu. Oh, ternyata ada nih gitu. Kalau bentuknya kan ini kan bentuknya pembagian ya. Yang dua ini 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Nah, kalau bentuknya bukan pembagian, misalkan penjumlahan atau perkalian fungsi, tentu dia akan menghasilkan bentuk tak tentu itu kalau bentuknya perkalian dengan tak hingga ya. Ini kan 0 kali tak hingga bukan 0. Kenapa? Karena tak hingga bukan bilangan di sini. Kan semua bilangan jika dikalikan 0 akan menghasilkan 0 gitu ya. Tapi di sini masalahnya adalah tak hingga itu bukan bilangan gitu. Nah, kalau misalkan bentuknya penjumlahan, fungsinya penjumlahan, ini perkalian ya. Bentuknya penjumlahan atau pengurangan akan menghasilkan bentuk tak hingga kurang tak hingga. Nah, itu adalah bentuk tak tentu juga gitu. Kalau tadi kan untuk fungsi yang bentuknya pembagian, sekarang bentuk fungsinya adalah perkalian atau penjumlahan atau pengurangan gitu. Gitu ya. Tapi ini sekali lagi ini hanya menuju AX-nya menuju 0, BX-nya menuju tak hingga. Bukan sama dengan 0 atau sama dengan tak hingga. Ini kita bicara limit di sini ya. Nah, itu kita lihat di contoh 5 ini. Ini bentuk perkalian dua buah fungsi, di mana kalau kita ambil limitnya, ini akan menghasilkan limit tangan V per 2 itu adalah 0 gitu ya. Tak hingga ya, tangan V per 2 itu tidak ada. Limit tangan X menuju V per 2 itu tak hingga. Kemudian limit dari X V per 2 dari ln sin X. Ln sin V per 2 1, betul ya, 1 ln 1 0. Jadi ini bentuknya adalah tak hingga dikali 0. Jadi ini bentuk tak tentu gitu ya. Nah, langkahnya gimana cara menghitung limitnya gitu. Tentu kalau kita substitusi nggak bisa ya, karena dia nggak bisa dikalikan limitnya ke dalam gitu, karena salah satunya tak ada limit gitu. Kalau yang ini kan tadi bisa dikalikan limitnya ke dalam. Kalau yang ini nggak bisa ditulis seperti limit tangan X dikali limit ln sin X. Nggak boleh gitu, karena kan salah satunya tidak punya limit gitu. Nah ini ya, dicek tadi ya limit ini 0, yang limit ini tak hingga. Jadi ini kita bicaranya bentuk tak tentu. Kita harus cek dulu, ini bukan artinya limitnya 0 dan ini limitnya tak hingga, sehingga perkaliannya sama dengan 0 gitu, enggak seperti itu ya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah kita bawa ke bentuk yang telah kita pelajari, yaitu ke bentuk, jadi ini bentuk yang seperti ini, kita harus bawa ke bentuk 0 per 0, atau ke bentuk tak hingga per tak hingga, sehingga kita bisa gunakan aturan L'Hopital gitu ya. Nah, untuk kasus ini, tangan dikali ln sin X, itu kita harus jadikan dia pembagian dua buah fungsi tanpa mengubah maknanya. Sehingga kita bisa gunakan, kita bawa ke bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, sehingga kita bisa gunakan aturan L'Hopital. Nah, ini yang diubah itu adalah bentuk tangan X. Tangan X itu saya bisa tulis ya, ln sin X, ya ini jadi limit X menuju V per 2, tangan itu, jadi ln sin X per tangan. Artinya sini kan tangannya di pembilang ya, saya bisa tulis bentuknya seperti ini. Kan ini tidak mengubah makna gitu ya. Tangannya naik ke atas sama maknanya. Nah, ini adalah kotangan tadi, kotangan X. Sepertangan adalah kotangan X gitu. Jadi penyebutnya menjadi kotangan X. Nah, ini kan jadinya kalau kita substitusikan V per 2 di pembilangnya, limitnya, ini kan menjadi ln 1, 0 gitu ya, kotangan
ini tak hingga ya, karena tak hingga berarti ini 0, 1 per sesuatu yang membesar jadi 0. Limitnya ya, kita lihat limitnya. Jadi jangan disubstitusi ya, kita lihat kecenderungan fungsinya menuju 0 gitu. Nah, sehingga bentuknya adalah bentuk 0 per 0 gitu ya. Bentuk 0 per 0. Sehingga kita balik lagi ke aturan L'Hopital sebelumnya. Kita turunkan pembilang dan penyebutnya seperti ini. Kemudian kita lihat di sini, masihkah dia menghasilkan 0 per 0 gitu ya. Kosekan ini kan 1 per sin kuadrat ya. Berarti ini habis satu buah, sisa yang ini. Cos V per 2 itu 0 gitu ya. Sin V per 2 1. Sehingga 0 kali 1 nilainya 0. Jadi dia tidak berbentuk tak tentu lagi. Sehingga kita berhenti dan nilai yang terakhir itu adalah nilainya gitu ya. Ini 0. Nah, contoh selanjutnya, bentar. Kita lihat contoh selanjutnya. Ini kalau kita lihat limit suku pertama dengan limit suku kedua, ya, ini menuju 1 dari kiri, ini kan 1 per sesuatu yang menuju 0. Berarti ini tak hingga ya, suku pertamanya. Yang suku keduanya kalau kita lihat limit X menuju 1 dari kanannya, 1 per ln 1 menuju 0. Jadi 1 per sesuatu yang kecil gitu. Tak hingga juga. Jadi bentuknya adalah tak hingga kurang tak hingga. Nah, kalau tak hingga kurang tak hingga gimana gitu? Ya, clue-nya adalah kita bawa lagi ya, ini bentuknya tak hingga kurang tak hingga. Nah, itu harus dibawa ke bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga gitu ya. Oh, sorry, ini simbol ya, bukan 0 per 0. Ya, jadi kita harus punya keterampilan untuk mentransformasi dia ke bentuk pembagian gitu fungsinya. Nah, ini kalau kita kalikan, samakan penyebutnya, dikali silang, itu akan menghasilkan bentuk ini 0 ya, ini 0, penyebutnya 0, kalau limitnya menuju 1, pembilangnya juga ini 0 gitu ya, 1, 1, 0 gitu. Jadi ini akan berbentuk 0 per 0, sehingga kita bisa gunakan aturan L'Hopital, turunkan pembilang dan penyebutnya terhadap X, kita punya bentuk seperti ini. Kita cek lagi, apakah kalau X-nya 1, ini menjadi 1, ini 0, pembilangnya 0, penyebutnya gimana? Penyebutnya juga ln 1, 0, ini juga 0 gitu ya. Jadi masih menghasilkan bentuk 0 per 0. Kita L'Hopitalkan lagi dan turunkan, dapat bentuk yang seperti ini. Nah, ini disederhanakan ya, yang tadi disederhanakan, itu L'Hopitalkan, dapat bentuk yang seperti ini. Nah, ini kalau kita cek lagi, jadi setiap langkah itu harus dicek apakah dia masih menghasilkan bentuk 0 per 0 gitu ya. Kalau tidak, berarti langkah kita berhenti gitu. Nah, ini kita masukkan ln 1-nya 0, sehingga yang nilainya adalah setengah gitu ya. Jadi kita udah punya bentuk tak tentu itu ya, bentuk tak tentu. Ada 4 ya. 0 per 0, tak hingga per tak hingga. Kemudian 0 kali tak hingga. Kemudian tak hingga kurang tak hingga. Nah, kalau kita punya dua bentuk ini, kita transformasi dia ke bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, sehingga kita bisa gunakan aturan L'Hopital. Ada lagi nggak bentuk tak hingga tak tentu lainnya? Oh, ternyata ada nih. Bentuk 0 pangkat 0 gitu ya. Kemudian ada tak hingga pangkat 0 dan 1 pangkat tak hingga gitu ya.
Jadi hati-hati ya, segala sesuatu bilangan yang berpangkat 0 hasilnya akan 1. Kecuali kalau bilangan itu 0 gitu. Jadi 0 itu seperti tidak punya nilai ya, dia tuh kayak kosong nilainya. Jadi 0 pangkat 0 itu bukan bilangan, bukan 0 isinya, tapi dia bentuk tak tentu. Gitu. Begitu juga tak hingga pangkat 0. Jadi segala bentuk bilangan yang dipangkatkan 0 itu akan sama dengan 1, kecuali 0 dan tak hingga. Ya, tak hingga bukan bilangan. 0 di sini juga bukan nilai gitu ya. Tidak punya nilai dia di situ. Dianggap bentuk tak tentu. Begitu juga dengan 1. 1 pangkat berapapun akan menghasilkan nilai 1, kecuali pangkat tak hingga, karena tak hingga di sini bukan bilangan gitu. Jadi kita tambah lagi bentuk tak tentu lainnya ada. Jadi hati-hati ya, 0 pangkat 0, jadi jangan ditukar-tukar gitu bentuk tak tentunya. Tak hingga pangkat 0, kemudian yang terakhir adalah 1 pangkat tak hingga. Gitu. Artinya apa? Kalau kita cek limitnya, dia akan menghasilkan bentuk yang seperti ini. Contoh 7 kita lihat. Limit X menuju 0 dari fungsi yang seperti ini. Fungsi pangkat tentu saja ya. Jadi untuk kasus yang pertama, dua kasus pertama, ini bentuk fungsinya rasional. Pembagian dua buah fungsi gitu ya. Kemudian untuk dua kasus selanjutnya itu bentuknya perkalian dan penjumlahan gitu ya, penjumlahan fungsi dan perkalian fungsi. Nah untuk tiga kasus terakhir itu bentuknya fungsinya berbentuk pangkat gitu ya. Nah itu cara kita mendeteksi bentuk tak tentunya seperti apa gitu ya. Nah kalau misalkan bentuk pangkat dia menghasilkan bentuk tak tentu, caranya gimana? Kita bawa lagi ke bentuk L'Hopital ya, aturan L'Hopital. Nah, contoh nomor 7, kita lihat di sini, kita lihat limitnya, kalau kita ambil limit X menuju 0 dari fungsi pangkat ini bentuknya 1 per kotangan, 1 per tangan 0. Gitu ya, 1 per tangan 0 itu tak hingga. Ini bentuknya 1 per tak hingga gitu. Bentuknya. Ini bentuk tak tentu gitu ya. Nah, gimana cara menghitung limitnya gitu. Nah, tentu kita akan bawa ke bentuk 0 per 0 gitu ya. Harus bawa ke bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Jadi bawanya ke bentuk awal lagi ya. Jadi ini juga dibawa ke bentuk ini. Salah satunya. Nah, karena ini bentuknya pangkat gitu ya. Kita lihat di sini kita harus pakai ini misalkan gitu karena dia pangkat gitu ya, X-nya itu di sini sebagai pangkat juga gitu. Kita misalkan ini adalah fungsi y sama dengan X tambah 1 pangkat kotangan X gitu. Sehingga kalau kita lonkan fungsi pangkat itu pangkatnya jadi ke bawah gitu ya, kotangan X kali ln X tambah 1. Itu sifat fungsi logaritma. Atau kita bisa tulis di sini ln X tambah 1 per kotangan itu kan sepertangan ya, tangan X. Nah, sehingga bentuk ln Y ini, untuk X menuju 0 ya, untuk X menuju 0 gitu, dia akan menghasilkan bentuk 0 per 0. Ya, limit X menuju 0, ln 1, 0, tangan 0, 0 gitu ya. Sehingga kita bisa gunakan aturan L'Hopital. Tapi ingat ya, ini bukan Y-nya. Yang diminta kan Y di sini. X tambah 1. Tapi ini ln Y. Gitu ya. Kita lihat ln Y-nya dulu. Ini bentuknya udah 0 per 0. Karena dia pangkat ya, jadi kita pakai logaritma. Di L'Hopitalkan 1 kali, ini diturunkan menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, kalau kita substitusikan X sama dengan 0, pembilangnya menjadi 1, penyebutnya menjadi 1 gitu ya. Jadinya hasilnya 1. Tapi apakah sudah selesai? Belum, karena yang diminta adalah limit Y-nya, bukan limit ln Y-nya. Nah, sekarang kita punya di sini Y itu kan bisa saya tulis sebagai E pangkat ln Y, karena logaritma dan eksponensial itu saling inverse gitu ya. Nah, ini adalah fungsi eksponensial itu fungsi kontinu. Kalau kita gambarkan grafiknya kan dia tidak putus gitu ya.
Jadi dia fungsi kontinu, itu makna fungsi kontinu tuh secara geometri. Nah, sehingga limit Y, kan kita mau limit Y ya, itu kan tadi bisa diganti eksponen ln Y. Ya, itu sama aja maknanya, ini dengan ini sama ya. Nah, karena dia kontinu, kita bisa tukar ya ke posisinya. Jadi limitnya naik ke pangkat gitu. Pangkat Y gitu. Karena kalau kontinu kan di situ limit fx, x menuju c sama dengan fc gitu. Nah, ini limit ln y-nya kita dapat 1 gitu ya, eksponen dari 1 gitu, atau pangkat 1. Sehingga limit dari ini, bentuk yang seperti ini sama dengan gitu ya. Jadi sampai sini nggak berhenti, ini akan merupakan pangkat dari eksponen kita gitu ya, pangkat 1 di sini. Ya. Nah, begitu juga untuk contoh 8. Contoh 8 juga seperti itu. Kita misalkan, jadi kita cek dulu bentuknya ini. Ini bentuk yang mana? Tangan V per 2 tak hingga cos, kalau limit dari X menuju V per 2, cos X itu 0 gitu ya. Jadi ini adalah bentuk tak hingga pangkat 0. Bentuk tak tentu. Nah, di sini caranya sama ya. Jadi karena dia berbentuk pangkat, kita misalkan Y, kemudian kita ambil logaritmanya, bentuknya jadi kita bawa ke bentuk di sini bentuk pembagian ya. Coba kita cek ln tangan V per 2 ln Y. Ln V tangan V per 2, V per 2 tak hingga, ln tak hingga, tak hingga. Sekan 1 per cos 0. Tak hingga juga ya. Jadi ini dibawa ke bentuk tak hingga per tak hingga. Jadi tujuannya membawa ke bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga itu adalah supaya aturan L'Hopital bisa kita gunakan gitu ya. Nah, ini udah bentuknya tak hingga per tak hingga, kita turunkan masing-masing pembilang dan penyebutnya terhadap X. Kita dapatkan ini ya, sekan X per tangan kuadrat X. Nah, ini bentuknya tidak tak hingga per tak hingga lagi gitu ya. Sekan V per 2 itu 0 ya. 1 per cos V per 2. V per 2 itu 0. Tak hingga ya, masih tak hingga ya. Tunggu dulu. Sekan itu sepercos X tangan kuadrat. Oh, ini disederhanakan, tangan itu adalah sin X kuadrat per cos kuadrat X. Ya, disederhanakan menjadi ini. Ini bukan di L'Hopital kan, dari sini ke sini. Nah, ini tinggal disubstitusi, masing-masingnya tidak menghasilkan bentuk tertentu lagi, sehingga nilainya adalah 0. Ingat ya, ini yang 0 itu ln Y, bukan Y, limit Y-nya. Sehingga dengan cara yang sama, tadi dari fungsi eksponensial, jadi limit Y itu adalah eksponensial ln Y. Ln Y-nya 0 gitu ya, karena dia kontinu, kita bisa substitusi langsung pangkatnya menjadi 0, sehingga nilainya 1 gitu. Ya, sebenarnya banyak ya bentuknya lagi, tapi ini bisa diturunkan. Jadi intinya kita membawa ke bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Gitu. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir kita punya bentuknya ini sin 0, 0 pangkat kotangan 1 per kotangan 0, 0 pangkat tak hingga ya. Ini bentuknya 0 pangkat tak hingga. Nah, caranya gimana? Oh, yang ini 0 pangkat tak hingga itu bukan bentuk tak tentu katanya di sini. Yang bentuk tak tentu itu kan 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, 1 pangkat tak hingga.
Jadi 0 pangkat tak hingga itu bukan bentuk tak tentu katanya catatannya. Artinya apa di sini? Jadi sin 0 per tak hingga artinya dia menuju 0 itu sangat cepat gitu ya. Jadi kalau 0 pangkat tak hingga itu bukan bentuk tak tentu. Jadi maknanya di sini sin X itu lebih cepat menuju 0 gitu ya dibandingkan kotangan pangkatnya, kotangan X gitu. Artinya berapapun pangkatnya dia akan dengan membesarnya nilai pangkatnya itu sebenarnya tidak mempengaruhi dia mencapai 0 lebih cepat gitu. Jadi dia nilainya 0 aja gitu ya limitnya. Jadi tidak mempengaruhi pangkatnya. Pangkatnya tidak mempengaruhi dia menuju 0 gitu. Jadi lebih cepat dia menuju 0 gitu dibandingkan pangkatnya. Ya, jadi itu ya bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu lainnya ini banyak ya katanya di sini. Possible. Jadi kemungkinan bentuk tertentunya bisa macam-macam. Tak hingga per nol, tak hingga tambah tak hingga kali tak hingga, nol pangkat tak hingga. Nah, tapi ya kita harus lihat lagi gitu ya. Yang mana yang bentuk tak tentu, yang mana yang bukan gitu. Jadi intinya kita bawa semua bentuk tak tentu tadi ke bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga gitu ya, sehingga kita bisa menghitung limitnya. Oke, nanti latihan ini bisa dibahas di tutorial dengan asisten saya ya. Kalau tidak jelas nanti bisa ditanyakan langsung ke saya ya, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut gitu ya. Nanti akan saya kabarkan gitu ya. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan ke integral tak wajar gitu ya. Integral tak wajar itu apa gitu ya? Tentu yang bentuknya ada tak hingganya juga gitu ya. Tak hingganya. Jadi kapan dia dikatakan tak wajar? Kalau salah satu pangkatnya itu tak hingga atau kedua-duanya tak hingga. Itu adalah bentuk integral tak wajar. Gitu ya. Kapan satu limit dikatakan bentuk tak tentu? Kalau dia menghasilkan bentuk-bentuk yang ini 7 tadi. 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga kurang tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, 1 pangkat tak hingga. Clue-nya adalah kalau kita punya bentuk yang seperti ini, kita bawa ke bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga gitu ya. Jadi dilihat dulu kalau dia pangkat, kita misalkan dulu. Kita cari logaritmanya gitu ya. Kalau dia perkalian tinggal langsung saja ya. Nanti silakan dibahas soalnya. Nanti saya kabarkan asistennya. Oke, kita cukupkan pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini, silakan ditanyakan gitu ya di grup atau bisa japri WA saya gitu ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.